Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang harus kita persiapkan ya di dalam menghadapi kehidupan setelah kematian ini. Maka hadirin yang maaf sekalian, persiapan yang paling utama untuk kehidupan setelah kematian ini yaitu iman dan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Kahfi yang sering kita baca, "Faman yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Soal Kahfi ayat berapa tuh? Ayat 110. Ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin atau berharap untuk bertemu dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan salihah, maka hendaklah dia beramal dengan amal-amal yang saleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, iman amal saleh ini penting. Karena inilah yang akan menjadi bekal kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada iman dan nggak ada amal soleh di dunia ini, nyesal kita di akhirat. Yang kedua hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjauhi semua perbuatan-perbuatan yang tercela. Perbuatan-perbuatan yang tercela yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dijauhi semua. Karena perbuatan-perbuatan yang haram ini, dosa-dosa ini akan kemudian menyebabkan kita ini jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita ini bisa menyebabkan kita ini apa adanya maskan hati kita hitam. Kemudian hati kita menjadi sakit. Waliyadzubillah, hati kita menjadi mati. Maka orang yang ingin mempersiapkan kematiannya, sebisa mungkin kita menjauhi segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya yang berkaitan dengan harta yang haram. Nah, itu yang kedua ya, menjauhi segala perbuatan yang tercela, yang haram-haram dijauhi. Belajar kita dari sekarang, yang enggak ada manfaatnya ya kita tinggalkan dalam kehidupan kita. Yang ketiga hadirnya maaf sekalian, bekal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bekal kita mempersiapkan kematian ini adalah sering-sering atau bersegera kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering bertaubat, karena kita ini setiap hari kita melakukan dosa. Mungkin mata kita nggak dosa, hati kita dosa. Mungkin telinga kita nggak dosa, hati kita dosa. Maka hadirnya maafkan, perbanyak istighfar. Rasulullah SAW setiap harinya tidak kurang 100 kali beristighfar kepada Allah. Padahal Rasulullah diampuni semua dosa-dosanya. Tapi dalam setiap hari istighfar kepada Allah tidak kurang dari 100 kali. Istighfar ini luar biasa banyak manfaatnya hadirnya mas sekalian. Apapun hajat kita, perbanyak istighfar. Insya Allah Allah akan permudah hajat kita. Banyak taubat kepada Allah, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan permudah hajat-hajat kita. Penting kita untuk selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lebih, tidak kurang 100 kali minimal kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.